mungkin ini. Sudah. Ya, silakan Mas Davian. Baik. Tadi sampai mana? Udah masih pembukaan. Berarti baiklah, berarti masuk ke slide nomor 3 yang sudah mulai masuk session 1. Tes. Nah. Oke, berarti next ya. Next rules of class. Karena tadi sudah, berarti ini untuk peraturan yang penting kan analisa kan. Jadi saya minta tolong. Oke, jadi kita tinggal bisa. Baik, silakan Mas Davian. Nah, section 1. Short versus long term memories. Oke. Apa untuk dari penjelasan ini apa sih sebenarnya kayak short versus long term memories itu? Nah, kan kita mungkin dulu pada saat mungkin sudah sekolah atau pada saat pembelajaran kita kadang bukan kadang sih, kita selalu diberikan kayak wah ini memori 2 ini terkadang kita sedikit kebingungan mana sih kira-kira yang membedakan memori pendek dan memori panjang. Kalau sudah jelas mungkin memori panjang itu dia bisa kita bisa mengingat hal tersebut atau materi tersebut dengan cepat. Maksudnya dengan cepat tuh jadi pas mengingatnya tuh dia udah cepat, tapi memorinya ini tuh padahal udah diterimanya lama. Misalkan contoh kita bisa naik sepeda atau kita membaca. Dulu kan kita kan dilatih membaca. Nah, tapi kan dari situ kan seiring waktu kan dan itu menjadi memori yang sangat lama. Biasanya ya kalau semisalkan kita pernah dulu SKS ujian kayak ya ujian sekolah atau ujian apa kan kadang suka nih kita mungkin disuruh belajar kayak belajarnya sebelumnya harus jauh-jauh hari. Nah, sedangkan kan kadang-kadang kita suka kayak SKS tuh sistem kebut semalam. Nah, jadi kita harus mengingat materi itu dalam waktu cepat. Nah, itu masukin ke short term memories. Dan biasanya short term memories ini menariknya dia tuh muncul terus hilang gitu. Ingin bisa memisahkan juga gitu kan. Pasti ada misal. Nah, tapi ada hal menarik. Next, Val. Next. Slide berikutnya. Nah, short to long. Jadi next. Next di sini ada tahapnya. Nah, itu ada ini sebuah runtunan informasi. Back. Section 2. Back. Nah, ini adalah sebuah runtunan informasi short to long. Nah, menariknya di sini untuk short term dan long term itu sebenarnya mereka bisa saja berhubungan. Kayak misalkan kita mendapatkan informasi pada saat itu juga. Namun informasi itu malah menjadi informasi yang bisa kita ingat dalam cepat lupa. Jadi lari ke short term. Nah, untuk mengatasinya bagaimana? Nah, caranya ada beberapa cara di sini. Namun sebelum masuk untuk menanggulangi atau mengontrol siklus informasi itu yang menarik dari ini menganggapnya seperti kayak kita komputer lah, otak kita kan seperti komputer kan, kayak ada ROM, RAM dan kawan-kawan gitu kan. Nah, jadi kita mungkin harus bisa apakah ini yang penting, apakah yang tidak. Nah, dari situ kita pilih yang penting, terus yang RAM atau masuk ROM dulu. Nah, coba nanti dari situ diusahakan informasi yang penting. Yang penting nih, langsung masukin ke long term. Long termnya gimana? Ada caranya. Kalau untuk yang short term ya
ya nggak masalah. Jadi kalau misalkan dia nggak terlalu penting banget, kayak ya misalkan kayak harus apa namanya, yang tidak penting tuh mungkin pada saat apa disuruh ngasih rangkuman, karena rangkuman kan banyak tuh, banyak banyak banget kan isinya rangkuman. Kadang-kadang kita ngerangkuman banyak banget, padahal poin pentingnya bisa dialihkan kemana yang lain gitu. Nah, sedangkan yang pentingnya itu maksudnya ke long term. Nah, seperti itu. Next. Ini untuk informasi. Next. Nah, ini bagaimana? Nah, di section 2, ini saya akan jelaskan ada level 0 sampai 5. Ini bagaimana cara cuman satu skill doang, bukan. Kalau saya kan ilustrator atau saya kan artis nih, kayak artis ilustrator gitu kan. Jadi atau dirinya apa animator atau apa ilustrasi atau apa itu kan. Tapi kan yang lain beda. Nah, di sini ada caranya, ada level 0 sampai 5. Next. Pertama di level 0. Nah, sebelum masuk level 0 ada yang sebutannya ini. Kalau misalkan teman-teman atau kawan-kawan familiar dengan namanya Pareto Principle atau efek dari Pareto lah sebutannya, yang bilang kalau 80-20 misalkan. Jadi 80 itu hasil dari 20% atau sebaliknya 20 hasil dari 80. Tapi yang lebih sering hasil 80 itu muncul dari 20%. Tapi sebenarnya ini itu bisa diterapkan di kita juga untuk cara belajar. Kayak misalkan contoh nih, ingin belajar matematika, susah belajar matematika misalkan ya. Nah, tapi udah 80 larinya. Nah, tapi pas hasilnya kenapa jelek, kayak misalkan 20% gitu. Jadi yang muncul 20%. Atau rada kurang, atau sebaliknya, misalkan kita ngerjainnya 20% doang. Nah, kenapa bisa jadi 80% hasilnya gitu? Padahal teman kita itu atau orang itu dia belajarnya dikit, nah seperti itu. Nah, atau ya semuanya beda-beda lah, ada yang 60-40 gitu misalnya juga, tapi hasilnya 40, atau dia santai. Yang paling apa, yang paling sering kita nih itu yang 50-50 biasanya. Jadi kita tuh sesuai pada kadarnya gitu. Itu biasanya dari efek apa namanya, Pareto efek. Ya itu hal yang bisa diambil lah dari marketing juga kan, soalnya itu ada juga yang soal apa namanya, sebuah hasil berasal dari suatu akibat dari itulah gitu. Nah, next. Nah, level 0. Untuk level ini deconstruction analyze. Ini yang bisa saya sebut itu bisa digabung keduanya. Jadi misal apa maksudnya? Mendekonstruksi alias merubah suatu hal detail menjadi simpel, atau simpelnya itu ngerangkum. Tapi ngerangkumnya harus benar-benar detail gitu. Bukan cuma asal ngerangkum. Misalkan ada satu hal atau kayak satu perihal, misalkan ini ngebahas soal apa namanya, ngebahas soal sosial gitu kan, atau bahas sosial apa namanya, bangunan atau apa, proyekan bangunan atau apa. Nah, tapi kan kita disuruh mencari apa namanya, disuruh kayak mencari hasil rangkuman dari benar-benar harus analisa asal mulanya juga gitu. Jadi misalkan gini, kenapa bangunan satu harus berada di tanah A, sedangkan bangunan B harus di tanah yang B, padahal bangunannya sama. Nah, di situ analisanya cari asal mulanya kenapa. Apakah karena pondasinya beda atau karena di bagian deconstruction analyze, dan ini memang harus mendetail dan penting harus dicatat. Kalau misalkan tidak mencatat, terkadang kita gampangnya gini, pada saat kita menganalisa, kalau kita tidak catat,
itu lari ke short term kan, informasi baru masuk ke short term. Kalau misalkan dicatat, hilang langsung ke short term, dari short term tetap short term, terus pas mau ke long udah hilang duluan. Nah, kalau dicatat, setidaknya itu menjadi sebuah backup gitu, kayak backup kayak episode tadi sebelumnya episode kertas. Nah, itu informasi saat kita lihat, oh ya inget lagi gitu. Di kotak nih, di otak kepala kita nih langsung kayak tek, oh iya, tadi sebelum catatannya begini gitu. Nah, seperti itu. Sama halnya dengan cara kita menganalisa banyak hal, mau misalkan matematika, mau misalkan apa namanya sosiologi, bisnis, terutama bisnis sih, ini juga penting buat bisnis biasanya. Terus konstruksi. Nah, berikutnya level 2, level 1. Level 1 ini merupakan level yang krusial. Saya anggap kalau misalkan semua level ini krusial, maka ini yang paling tinggi tingkatan levelnya. Tapi apa mesti level 1? Karena kenapa? Recall. Recall di sini tuh ini kita singkatnya memaksa kepala kita atau otak kita untuk memanggil atau mengingat semua informasi yang sudah kita analisa dan kita juga sudah mendekonstruksinya untuk muncul dalam suatu kerjaan atau dalam suatu tugas. Misalkan kita lagi ujian, kan lagi ujian UN atau UAS atau dulu apalah gitu, ujian sekolah atau mungkin sekarang nanti ujian semester. Nah, jadi kan setelah kita belajar nih, nah pada saat ujian, nah seluruh informasi itu kita harus benar-benar paksa. Saya pakai bahasa paksa di sini karena memang untuk cepat dalam apa namanya mengolah informasi, maka kita harus memaksa semua informasi itu muncul, walaupun mungkin tidak akan 100% mirip, tapi setidaknya informasi itu muncul. Oke, itu di recall. Next, ada contoh beberapa recall dari bekas conversation saya. Next, slide 15, slide 16. Oke. Nah, ini contohnya. Jadi dari contoh yang ini, saya melakukan deconstruction-nya, analisa misalkan yang kiri itu kayak lengan atau bentukannya gimana. Nah, terus kan saya analisa benar-benar. Kemudian di bawah, nah di bagian bawah itu saya tidak melihat atas dulu, saya tidak melihat referensi dulu. Jadi saya langsung benar-benar maksa gambar. Tapi saya menggambar menggunakan hasil yang sudah saya analisa, sama seperti yang di kiri, yang di kanan, sorry. Yang di kanan itu kan saya menggambar kayak, wah ini karakternya bentukannya begini, apa posenya begini, figurnya begini, gesturnya begini, geraknya begini. Nah, itu saya coba analisa dulu bentuk dasarnya atau bentuk tiga dimensinya dulu kan. Kemudian ini di kanan. Yang di kanan, saya coba gambar ulang tanpa melihat dulu. Baru nanti berikutnya, ada tahap berikutnya di level 2. Nah, untuk level pertama, memang kelihatannya kayak, wah ini pasti hasilnya jelek, wah ini pasti hasilnya kurang dari yang sebelumnya yang udah dianalisa. Tapi itulah intinya di level 1 itu. Karena nanti pada saat masuk level 2, itu akan mempermudah. Begitu. Next ke level 2 berarti slide nomor 19. Saya loncat-loncat aja beberapa slide-nya ya, karena mungkin waktu juga gitu. Nah, di level 2, setelah level pertama, tadi kita melakukan memaksa informasi keluar walaupun tidak 100% mirip dengan analisa, tapi di level 2 ini ada sebutannya self kritik atau kritik. Kita mengkritik diri sendiri atau kita minta kritik orang. Nah, dari sini bisa jelas nih meleset di mana, salahnya di mana, kurang di bagian mana. Begitu. Kalau untuk kritik sendiri juga kita ya memilah juga mana kritikan yang benar-benar krusial atau benar bagus, dan kita juga melihat juga ini asal mula kritik ini dari mana materinya gitu. Jadi nggak asal oh ini kritikannya apa misalkan asal menerima aja gitu, nggak gitu juga gitu. Jadi kita pilih-pilih juga gitu. Oke, next saya ada contohnya misalkan di bawah tuh udah. Next.
Nah, di 20 misalkan, nah untuk kritik sendiri, kalau semisalkan kita bisa sendiri otodidak full, silahkan. Tapi kalau tidak, mungkin kita bisa minta tolong teman nih. Contohnya saya nanya teman saya kan, ini kritik apa nih? Saya belajar warna nih, kan lagi analisa terus recall tuh, yang ada gambar contoh kecil itu. Nah, itu saya coba apa namanya, saya nanya ke dia bagaimana sih ini, gimana anaknya gini, awal moodnya gimana, warnanya kayak gimana, nah seperti itu saya jelaskan juga masalah gini. Jadi ya saya temperaturnya tanya sekarang kamu bingung antara ini, nah ya dia bilang 2 varian buat gini gitu. Oke, itu dia ada hasilnya nanti di akhir, mungkin bisa diperlihatkan lah. Oke, next dulu Val, ke poin level 3. Level 3 tidur. Tadi mungkin materi saya terskip tapi nggak masalah karena ini juga berhubungan dengan apa, sebenarnya dari Mas Muzakir tadi juga ada sebenarnya sedikit kayak nyinggung-nyinggung soal begadang gitu kan. Nah, ada soal begadang tuh di situ. Nah, kalau tidur juga penting nih. Bukan berarti kita harus apa namanya belajar belajar latihan itu 100% full 24/7 atau dari pagi sampai malam, bangun lagi pagi lagi langsung enggak gitu. Jadi otak itu kan kayak komputer juga. Otak itu dia butuh istirahat sebenarnya. Jadi untuk informasi itu tetap di long term, seperti yang tadi short term itu kan sudah pindah. Misalkan dari short term kita ke recall udah mau masuk ke long term nih, udah mau masuk. Tapi kita malah begadang, itu hilang itu. Jadi tidur. Nah, kenapa tidur? Pada saat udah masuk long term, kita tidur, tetap ada di situ. Besok paginya baru kita recall lagi. Kita melakukan level level 1 lagi tadi, recall lagi gitu, panggil ulang. Nah, nanti dia akan muncul sendiri. Entah entah itu 100% atau enggak, tapi yang penting itu akan muncul sendiri informasinya, seperti itu. Next. Nah, inilah tuh contoh lab langsung tidur ya. Next. Nah, level 4 ini udah masuk ke tahap, ini sudah masuk ke tahap maksimal. Jadi kenapa kalau di repeat itu maksimal? Karena di tahap ini sudah menjadi habit sebenarnya. Jadi kayak tadi menyinggung soal beberapa habit atau apa. Nah, itu sebenarnya di tahap 4 ini yang benar-benar apa, tahap yang tinggi juga, tapi tidak setinggi recall memang. Tapi ini tahapnya tinggi karena dari kita kebiasaan, misalkan kita latihan nih, mau latihan atau mau belajar, terus kita melakukan tahapan level 0, 1, 2, terus 3 yang tidur juga. Nah, itu di 4 itu larinya ke habit langsung. Itu bagusnya tuh begitu karena kalau misalkan kita kayak misalkan mau mengulang terus tapi malah kayak kitanya jatuhnya malas atau malas-malasan. Nah, itu ada negatifnya di situ karena kita berpikirnya kayak wah ini capek nih ngerjain ini terus ngulang-ngulang aja terus. Nah, kalau di habit kan jadi kayak misalkan baru bangun tidur ngapain, misalkan bangun tidur, ke kamar mandi, gosok gigi atau apa. Nah, kalau habit kan jadi kita udah tidak ada beban. Nah, itu di repeat. Oke, berikutnya saya ada contoh sebenarnya sih, contoh saya melakukan akumulasi ya sebenarnya. Tadi mau demo tapi karena sudah waktu ya udah skip, berarti masuk ke nomor 24. Ini ada contohnya yang saya pernah lakukan untuk latihan trial and error, sebutannya trial and error. Next, Val. Nah, di sini tahap trial and error tadi, yang tadi saya tanya ke teman saya. Misalkan nih saya latihannya nih, yang di sebelah kiri itu butuh banyak trial and error. Kayak misalkan, oh saya mau gambar konsepnya begitu, konsep pertamanya mirip-mirip itulah. Kayak karakternya tuh dia diri di atas air, tapi kotak gitu doang. Terus saya coba posenya cari itu yang ada di bawah itu saya cari posenya model kayak gimana. Terus saya juga buat lighting sama cahayanya kayak gimana di bawah. Terus di atas itu kayak warna moodnya gimana, mau warna merah apa biru, yang terang maksudnya yang hangat apa yang itu dingin. Nah, di situ kan saya trial and error tuh cari-cari. Tadi saya ke self critic juga ada contohnya di sana. Yang kiri juga saya ngebuat akhirnya trial and error, cari referensinya, saya coba gambar ulang, saya tracing dulu bentar gitu. Nah, baru hasilnya yang di kanan. Itu yang kanan itu adalah hasil trial and error saya gitu setelah semua akumulasi seperti itu. Oke, jadi sebenarnya kalau untuk
lebih ke arah teknis. Sebenarnya ini emang larinya ke teknis nih, benar-benar teknis, dan semua orang itu pasti berbeda caranya. Tapi setidaknya ini merupakan kayak sebuah general lah, secara general gitu penjelasannya, karena saya juga kan cara saya mungkin berbeda dengan kawan-kawan semua gitu kan. Kayak mungkin kalau saya kan terlalu maksa kayak wah ini saya harus maksa bisa ini dalam waktu dekat gitu. Mungkin juga ada yang lain kayak wah ini terlalu berat, tidak masalah karena pacing-nya beda seperti itu. Tapi ada satu hal yang penting. Next, Val. Ini klise saya akui. Tapi ini kata-kata saya sebelum tutup nih. Do what you love best and keep moving. Lakukan apa yang kamu cintai, bukan suka ya, tapi cintai dengan terbaik dan terus bergerak. Walaupun emang pacing pelan, tidak masalah. Tapi yang penting kamu keep moving gitu. Kalau misalkan dia jalan misalkan ada orang maraton nih. Ini maraton ya. Karena kita tuh jujur sebenarnya kalau kita tuh bicara soal skill, bicara soal belajar itu sebenarnya bukan lari sprint, bukan, tapi maraton. Kalau misalkan kita pas lagi lari maraton kita nge-sprint, kita lari nih, nyampe tengah, capek berhenti dulu. Sedangkan yang lain yang pelan, pacingnya pelan atau steady lah, ada yang pacingnya beda-beda, tapi tetap jalan. Nah kita bisa kesusul. Lebih baik kita cari pacing yang enak dulu, tapi terus gerak dibandingkan kita mau buru-buru tapi berhenti di tengah. Itu juga jebakan sebenarnya. Seperti itu. Oke, mungkin sebenarnya sudah habis materinya. Belum, karena ini waktu juga. Sebenarnya saya mau demo tadi sekitar ya 15 menit, tapi udah mumpung waktu. Jadi saya tutup. Segera dapatkan eksklusif buku komik Volterstein volume 1 dan berbagai official merchandise Volterstein hanya di Anindostar Official Store. Tersedia di berbagai marketplace pilihan.